kami dari kelompok 6. Dan perkenalkan, nama saya Dian Ismahairani. Saya De Angelita Fiona. Saya Misha Syikira. Saya William. Saya Valencia Spir. Salam sejahtera untuk kita semua. Tujuan dilakukannya percobaan ini adalah 1. Memberikan pemahaman tentang perbedaan air dengan densitas tinggi dan air dengan densitas rendah, sekaligus memberikan sedikit pengalaman bagaimana memanipulasi densitas air. Yang kedua, mengetahui kemungkinan peristiwa yang terjadi jika sebuah telur dimasukkan ke dalam zat cair dengan menggunakan hukum Archimedes. Kajian teori. Ada 3 kemungkinan peristiwa yang akan terjadi jika sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair. Yang pertama, benda terapung. Benda dikatakan terapung jika benda berada di atas permukaan zat cair. Benda terapung jika massa jenis benda lebih kecil dibandingkan massa jenis zat cair. Besar gaya apung sama dengan berat benda. Yang kedua, benda melayang. Benda dikatakan melayang jika benda berada di dalam zat cair atau tidak berada di bawah permukaan zat cair. Benda melayang jika massa jenis benda sama atau hampir sama dengan massa jenis zat cair. Besar gaya apung sama atau hampir sama dengan berat benda. Yang ketiga, benda tenggelam. Benda dikatakan tenggelam jika sebuah benda di bawah permukaan zat cair. Benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar dibandingkan massa jenis zat cair. Besar gaya apung lebih kecil dibandingkan berat benda. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan kali ini adalah alat 3 buah gelas plastik, 1 buah sendok adukan dan sumbit, 2 bahan air, 3 buah telur, dan garam. Berikut langkah untuk melakukan percobaan pada kali ini. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, tuang air ke dalam gelas 1, 2, dan 3 sehingga air berada di atas telur. Yang ketiga, masukkan telur ke dalam gelas 1, 2, dan 3. Yang keempat, masukkan 1 sendok garam ke dalam gelas nomor 1. Yang kelima, lakukan sama seperti langkah keempat. Masukkan 2,5 sendok garam ke dalam gelas nomor 2. Dan 5 sendok garam ke dalam gelas nomor 3.
Setelah itu, aduk secara perlahan sehingga merata semua. Keenam, lihat dengan seksama. Ketujuh, catat dan simpulkan hasil percobaan yang dilakukan pada kali ini atau yang didapatkan dari hasil percobaan pada kali ini. Hasil percobaan yang dilakukan pada percobaan kali ini adalah 1. Gelas 1 dalam percobaan pada gelas nomor 1, telur tenggelam karena massa jenis air garam lebih kecil daripada massa jenis telur. Dan hasil percobaan pada gelas nomor 2 adalah telur melayang karena massa jenis telur sama atau hampir sama dengan massa jenis air garam. Sedangkan pada percobaan gelas nomor 3 adalah telur mengapung karena massa jenis air garam lebih besar daripada massa jenis telur. Pembahasan. Telur yang bagus dan sehat ketika dimasukkan ke dalam air akan tenggelam. Sedangkan telur yang membusuk ketika dimasukkan ke dalam air akan mengapung di atas permukaan air. Namun, pada eksperimen kali ini, kita membuat telur yang bagus dan sehat dapat mengapung di atas permukaan air. Bagaimana bisa? Tentu dengan cara menambahkan garam. Garam berfungsi untuk memperbesar massa jenis zat cair, sehingga semakin banyak garam yang diberikan, akan semakin besar pula massa jenis zat cairnya. Benda yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada air tidak akan bisa tenggelam. Karena itu, air yang mengandung garam dalam jumlah tertentu akan membuat benda melayang. Namun, jika massa jenis airnya makin dinaikkan, benda akan mengapung. Fenomena ini sama seperti di laut mati. Laut mati memiliki kandungan garam yang sangat tinggi. Jadi, ketika seseorang tenggelam, dia tidak akan bisa tenggelam, melainkan mengapung. Jadi kesimpulannya adalah telur akan melayang atau bahkan terapung apabila dimasukkan ke dalam air yang telah dilarutkan dengan air garam. Hal ini dikarenakan massa jenis air yang sebelumnya lebih kecil daripada massa jenis telur. Thanks for watching. Bye bye. Thank you.